Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah wilayah otonom yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Letaknya berada tepat di selatan ibu kota provinsi atau kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Jenggolo. Oleh karenanya, susunan kotanya memiliki susunan khas kota kuno Jawa. Alun-alun Sidoarjo, seperti halnya piazza-piazza yang ada di Italia, merupakan suatu fasilitas publik yang berupa ruang terbuka. Ruang terbuka publik seperti alun-alun Sidoarjo itu memfasilitasi interaksi sosial masyarakat yang berkunjung dan menghabiskan waktu di sana. Ruang terbuka publik juga pada umumnya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai jenis latar belakang pendidikan, sosial, budaya, hingga ekonomi. Alun-alun Sidoarjo sebagai ruang terbuka publik memiliki fungsi untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat. Di sini, setiap tahun diselenggarakan upacara nyadran. Upacara nyadran ini diselenggarakan oleh nelayan pencari kupang, dilaksanakan di bulan Ruah, lebih tepatnya sekitar 1 minggu sebelum bulan Ramadan dalam kalender lunar. Upacara ini berawal dari alun-alun Sidoarjo dan berakhir di area laut di sebelah timur Kabupaten Sidoarjo. Selain memfasilitasi ritual-ritual yang terkait dengan religiusitas, alun-alun Sidoarjo memiliki fungsi juga untuk mengakomodasi interaksi sosial. Terdapat banyak tempat duduk dan gazebo untuk bersosialisasi. Selain itu, juga terdapat area bermain untuk anak-anak kecil. Kemudian pada sebelah utara, yang berhadapan langsung dengan rumah bupati, terdapat bangunan pendopo multifungsi. Apabila terdapat event penting seperti upacara kemerdekaan, ulang tahun, atau HUT Kabupaten Sidoarjo, atau acara-acara resmi lainnya, pendopo dapat digunakan sebagai tempat duduk tamu, tempat protokoler upacara, dan barisan tim marching band pengiring upacara. Di hari-hari biasa, tanpa ada acara apapun, pendopo biasanya digunakan oleh masyarakat umum untuk beraktivitas. Seperti yang telah disebut sebelumnya, Kabupaten Sidoarjo menganut sistem alun-alun kuno kota Jawa, di mana ruang terbuka publik dikelilingi oleh berbagai macam bangunan-bangunan publik lain. Alun-alun Sidoarjo bisa dibilang merupakan pusat kota Sidoarjo. Di sebelah utara terdapat rumah dinas bupati dan sekolah SD. Di sebelah barat terdapat Masjid Agung, lembaga pemasyarakatan, dan gedung DPRD. Sebelah selatan alun-alun terdapat kantor bupati dan PMI serta gedung-gedung pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Samsat Drive-Thru, kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Kejaksaan Negeri, hingga kantor pos. Selanjutnya, di sebelah timur alun-alun berbatasan dengan Jalan Raya Surabaya-Malang, sebuah jalan utama yang menghubungkan antara kota-kota yang ada di Jawa Timur. Di seberang jalan raya tersebut merupakan area komersial yang banyak diisi oleh kafe, kantin, dan restoran. Walau begitu, area sebelah timur alun-alun juga masih terdapat gedung-gedung fasilitas publik lain, seperti bank, pengadilan negeri, perpustakaan daerah dan arsip, hingga dinas lingkungan hidup. Area bagian dalam alun-alun Sidoarjo dirancang dengan baik, terdapat sumbu-sumbu utama dan zonasi peruntukan ruang. Daya tarik utama adalah Monumen Jayandaru yang berada di sebelah timur. Kemudian terdapat landmark kota Sidoarjo yang berada tepat di tengah-tengah. Kedua monumen ini dihubungkan dengan jalur paving yang luas. Di area timur dikhususkan sebagai parkiran motor dan mobil. Area utara terdapat pendopo dan lapangan upacara, sementara area selatan cenderung digunakan untuk tempat duduk-duduk dan taman. Ruang terbuka publik biasanya menjadi target mata pencaharian bagi pedagang-pedagang, tidak terkecuali di sini. Di area barat daya, tepat bersebelahan dengan lapas, merupakan tempat berkumpulnya pedagang kaki lima untuk berjualan makanan. Kafe-kafe dan restoran, serta retail-retail berada di area timur alun-alun. Sebelum pandemi, biasanya setiap weekend terdapat pasar malam yang bertempat di lapangan upacara alun-alun Sidoarjo. Selain dari perdagangan, area parkir merupakan sumber pendapatan alun-alun Sidoarjo juga. Area parkir biasanya digunakan oleh jemaah yang ingin beribadah di Masjid Agung, terlebih di hari Jumat saat waktunya Jumatan. Suatu ruang terbuka publik tentunya memiliki dasar dalam pembentukannya. Menurut Alan Jacobs dan Donald Appleyard pada jurnalnya, sebuah kota harus menjadi tempat di mana setiap orang dapat hidup dengan relatif nyaman. Kebanyakan orang menginginkan semacam perlindungan untuk lingkungan hidup mereka, tempat di mana mereka dapat membesarkan anak-anak, memiliki privasi, tidur, makan, bersantai, dan memulihkan diri. Dengan adanya alun-alun ini, berkembang juga fasilitas-fasilitas lain yang mengakomodasi kegiatan dan aktivitas-aktivitas dari masyarakat sekitar. Terlebih, tidak jauh dari area alun-alun terdapat kawasan permukiman yang cukup padat. Ada juga sekolah-sekolah dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK juga turut berkembang di sekitar alun-alun. Kemudian, agak jauh ke barat, terdapat gelanggang olahraga berupa Stadion Gelora Delta yang mana merupakan base camp dari klub-klub olahraga tingkat kabupaten, seperti klub sepak bola Deltras FC, klub renang, klub sepatu roda, klub marching band, dan klub-klub dari jenis olahraga lainnya. Alun-alun Sidoarjo merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Area pembatas yang berada di sekeliling alun-alun Sidoarjo menampilkan patung udang dan patung ikan bandeng, suatu komoditas utama dari Sidoarjo yang dijadikan sebagai ikon kota. Beberapa tahun yang lalu, saat Monumen Jayandaru baru dibangun, terdapat beberapa patung manusia real size yang dipasang di sekitar monumen. Tetapi terjadi demonstrasi dari masyarakat untuk menurunkan patung-patung ini, karena patung manusia lengkap dengan ukuran sebenarnya itu dianggap tidak sesuai dengan budaya setempat.
Hal inilah yang dimaksud oleh Jacobs dan Appleyard mengenai identity and control. Udang dan bandeng merupakan identitas kota yang tentunya dibangga-banggakan oleh masyarakat lokal. Tetapi saat kebanggaan ini sudah terlalu berlebihan hingga menentang adat dan budaya setempat, maka warga lokal berhak untuk mengontrolnya. Ruang terbuka publik hadir untuk mengakomodasi demonstrasi sehingga aksi ini tidak perlu sampai membuat macet jalan raya. Selain itu, alun-alun ini juga tepat untuk digunakan sebagai tempat berunjuk rasa karena letaknya strategis karena dikelilingi oleh kantor-kantor pemerintahan. Alun-alun kota kuno Jawa, seperti halnya alun-alun Sidoarjo, merupakan pusat orientasi dari si penjuru kota. Wayfinding dimulai dari sini. Walaupun sekarang terdapat teknologi GPS dan peta digital, alun-alun pada dasarnya didesain untuk menjadi tempat awal apabila kita ingin menuju suatu tempat, tapi kita tidak tahu arahnya. Seperti halnya peribahasa Mille via ducum homines per secula Romam atau 1000 jalan membimbing orang-orang menuju Roma, alun-alun menjadi tempat bertemunya zona-zona yang ada dalam kota. Dasar pembentukan kota ini oleh Jacobs dan Appleyard disebut sebagai authenticity and meaning. Ruang terbuka publik juga harus memenuhi kebutuhan warganya dalam kehidupan bermasyarakat dan bertetangga atau community and public life. Dasar pembentukan ruang publik ini diakomodasi salah satunya oleh area pendopo, yang mana selalu digunakan oleh publik sebagai tempat beraktivitas, baik untuk bersantai, tempat bertemu online shop atau COD, kerja kelompok, area latihan tari, dan lain-lain. Alun-alun Sidoarjo dapat digunakan oleh masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, dimulai dari siswa yang bekerja kelompok, komunitas-komunitas masyarakat yang menjadikan alun-alun sebagai tempat pertemuan, pedagang untuk menjajakan dagangannya, dan pejabat daerah untuk melaksanakan acara atau event.